Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, harus lebih baik. Allahu Akbar. Semangat ya. Walaupun yang sudah kenyang makan, jangan tidur dulu. Kita dengerin online kita hari ini ya, HS online kita hari ini. Semangat ya, jangan lupa baca basmalahnya. Kita mulai, baik, bismillah. Hari ini alhamdulillah kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan ya, bisa bertemu Bu. Alhamdulillah. Udah lama kita nggak jumpa ya. Iya. Jumpanya online juga ya. Hari ini bertemu langsung dengan Bu At. Ya Bu Hasrindal, Bu dokter gigi. Nama panggilannya biar nggak susah manggilnya. A dengan T. A dan T, At ya, Bu At ya. Jadi biasa kita panggil dengan Bu At. Beliau tugas di rumah sakit pemerintah dan juga ada praktek di sendiri ya Bu ya, praktek swasta ya. Nah, beliau akan memberikan pencerahan pada kita tentang kesehatan gigi. Semoga ini bermanfaat, bisa memberikan pencerahan pada kita semua ya, insyaallah saja. Baik, kepada Bu At ya. Ini orang awak, kita sama-sama orang awak ya. Halo Sumatera Barat, ini ada orang perantauan di sini. Ya. Baik, kepada Bu At, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang ini kita akan berbincang tentang pasta gigi, tentang kesehatan gigi khususnya. Dan kenapa saya hubungkan langsung dengan pasta gigi? Karena kita bisa menjaga kesehatan gigi kita tentu dengan pasta gigi, ya kan? Mungkin nggak bisa kumur-kumur aja Bu ya. Kumur-kumurnya setelah pasta gigi. Atau pakai apa? Pakai dulu katanya pakai arang atau pakai zaman dulu ya. Pakai apa tuh? Bekas genting itu ya, apa? Batu bata apa? Rusak gigi barangkali ya. Jadi sebenarnya inti pentingnya memelihara kesehatan gigi itu kita lihat dari penyebabnya. Iya. Penyebab sakit gigi itu sebenarnya simpel lah. Kalau kita bisa memelihara kesehatan gigi, mencegahnya dari yang kotor, tentu gigi kita tidak akan sakit. Jadi kita mulai misalnya dari bayi, buat ibu-ibu muda ya yang punya bayi, kalaupun masih mungkin nggak semuanya ASI ya Bu Yanti ya, ada sebagian yang pakai susu formula, dan sebenarnya susu formula yang terbaik kita punya ya, susu EGM. Nah itu sebaiknya sesudah menyusu dengan susu formula untuk membersihkan sisa-sisanya, karena belum bisa menyikat gigi, diharuskan berkumur saja atau berbilas air minum lah kalau anak bayi ya, berbilas air minum. Belum banyak yang dimakannya belum ya. bisa ya, dia masih minum cair kan. Nah, kemudian kalau untuk anak-anak, pada dasarnya anak-anak dan dewasa itu prinsipnya menyikat gigi itu 2 kali saja sehari cukup. 2 kali saja, pagi sesudah sarapan dan malam mau tidur. Nah, kembali ke pakai apa pasta gigi kita? Tentu kita akan memilih yang sehat, memilih kandungan yang dianjurkan secara sunnah, yaitu apa itu? Yaitu yang isi utamanya adalah siwa. Nah, alhamdulillah HPAI sudah punya. Kalau dulu kita belum punya, kita masih menggunakan pasta gigi yang dahulu, yang biasa kita pakai, yang dulu lah. Kita sekarang kan sudah beralih ya ke yang lebih sehat, lebih hijrah. Jadi kalau cerita tentang pasta gigi, ada 4 yang harus kita perhatikan. Apa itu 4 itu? Ada label dari pasta gigi itu. Pasta gigi itu ada yang berlabel hijau, ada yang berlabel biru, merah, dan hitam. Nah, kita harusnya memilih yang mana? Tentu kita harus memilih yang hijau. Kenapa? Ya, hijau itu apa isinya? Hijau itu isinya adalah produk natural. Tentu tidak akan membahayakan kepada kita. Dan kemudian kalau biru isinya apa? Itu produk alami, tapi dia mengandung obat di sana. Ada mengandung obat. Kemudian yang merah. Nah, yang merah ini dia adalah
natural juga, tapi dia mengandung zat kimia sebagian kecil. Dan yang paling berbahaya adalah yang hitam. Jadi saya sarankan jangan sama sekali memilih pasta gigi. Jadi bijaklah kalau kita tidak bisa melihat warnanya di sini, mungkin di dalam. Kita tunjukkan ya. Kita tunjukkan contohnya pasta gigi kita. Oh, alhamdulillah punya kita berlabel hijau. Ini dia. Jadi kita nggak usah ragu lagi, nggak usah tanya sana sini, dan nggak usah cari-cari yang lain lagi. Ini sudah cukup sehat dan kandungannya juga bagus. Itu yang warna hitam. Yang warna hitam tadi itu yang paling berbahaya. Itu yang paling lihat itu isinya juga Bu ya, di sini ya Bu ya. Ya. Kandungan yang ini ya. Iya benar. Nah kita punya 4. Kalau untuk dewasa kita punya 4 varian pasta gigi. Yang pertama adalah yang hijau, hanya mengandung siwa, daun sirih dan mint. Dan kemudian varian yang lebih baru, dia mengandung pasta gigi herbal cengkeh. Ada unsur cengkeh di sana. Mungkin dia ini berfungsi untuk menyegarkan. Karena kalau di pasta gigi yang dahulu kita pakai, mungkin dia tidak memakai unsur alam untuk menyegarkan. Kemudian ada lagi yang lebih baru, yang lebih lengkap. Variannya berisi Ini propolis. propolis ya Bu Ya, ya. propolis dia mengandung, sudah jelas mengandung siwa, sirih, mint, garam bukit untuk efek kesatnya mengikat gigi. Jadi kita benar-benar yakin dia bersih. Dan sedangkan propolis ini ya dia untuk meningkatkan daya tahan tubuh lah ya. Kalau ada infeksi-infeksi di sana seperti sariawan atau penyakit mulut akan lebih mudah sembuh. Ya. Jadi bagaimana satu lagi variannya saya lupa taruh di bawah. Dan satu lagi yang banyak dicari orang adalah pasta gigi herbal sensitif. Untuk apa biasanya digunakan? Ini khusus dicari pada penderita yang giginya ngilu. Gigi ngilu ini biasanya disebabkan karena ada yang terkikis di daerah dekat gusi. Kalau kita menyebutnya abrasif di daerah serviks ya. Serviks gigi itu leher gigi di dekat gusi. Nah, ini diakibatkan biasanya karena pasien tanpa menyadari dia menyikat gigi terlalu kuat, Bu Yanti. Jadi karena dia nggak merasa, belum puas rasanya kalau nggak menyikat kuat-kuat. Jadi dia membayangkan seperti menyikat tembok barangkali ya. Sikat gigi itu kan ada yang soft, ada Nah, yang itu dia. apa namanya? Medium. Medium Nah, ya. ada yang hard, ya Ada kan? yang hard. Nah, Kalau jadi yang hard itu kalau sakit sekali Bu ya. Kita lecet gitu ya. Jadi saya menganjurkan yang memakai yang soft. Kenapa? Dengan menggunakan yang soft saja, sisa-sisa makanan kita sudah bisa kita hilangkan. Jadi kenapa? Karena sisa makanan itu juga lembut. Dia nggak keras lengket seperti lumut yang kita nggak perlu terlalu kuat. Nah kalau kita terlalu kuat yang rusak, malah lapisan email gigi bahkan permukaan gigi pun rusak jadinya. Jadi seperti terkikis dan lama-kelamaan pasien merasakan ngilu karena udah terbuka sarafnya jadinya. Dan ada yang sampai genting dan bahkan sampai putus giginya patah. Itu ketika dia datang giginya sudah patah, kita tanya, ini bapak atau ibu menyikat gigi terlalu kuat ya? Oh iya Bu Dokter, selama ini kayaknya kita kayak nggak yakin kalau nggak ini. Nah, ya kalau kita harus beralih Bu sekarang, pilihlah sikat gigi yang permukaannya lembut. Jadi apa saja kriteria sikat gigi yang harus kita pilih? Nah, sebenarnya kalau sikat gigi ini kita memilihnya tergantung teknik kita, ya. Kalau sikat gigi pada prinsipnya tidak terlalu diajarkan tekniknya yang mana nih, caranya yang mana, tidak terlalu. Kalau buat saya penting saya ajarkan kepada pasien saya adalah bagaimana semua permukaan gigi bisa disikat, bisa bersih. Jadi ada 6 permukaan gigi tuh Bu Yanti, bagian pengunyahan, bagian yang di pipi, bagian dekat lidah. 6 permukaan itu harus bersih. Jadi mau bagaimanapun teknik menyikat giginya, yang penting semua permukaan gigi itu dapat dicapai, maka insya Allah semuanya terbuang plaknya. Dan perlu juga kita tambahkan, di samping menyikat gigi, kita juga perlu menyikat gusi. Ya, karena gusi kita tidak melekat sempurna ke gigi. Jadi 1 mm bagian teratas dari gusi kita itu dia terbuka.
bercelah. Nah, disitulah faktor penyebab kalau kita tidak menyikat gigi pada waktunya atau sikat giginya buru-buru, maka plak tadi akan menumpul di situ. Nah, lama-kelamaan plak tadi yang lembut, lama-lama dia menjadi keras, seperti garam-garam gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan kalkulus. Nah, kalau kalkulus ini sudah banyak, dia akan bisa merusak gusi, akan menimbulkan radang gusi. Semakin ke dalam dia semakin menekan gigi ke dalam, maka akan timbul malah kerusakan tulang. Jadi begitu tulangnya rusak, maka bagian gigi yang dipegang oleh tulang akan berkurang. Jadi tinggi permukaan gigi yang diikat sama tulang dia akan berkurang. Nah, inilah keluhan beberapa pasien kita yang sudah berumur merasa gigi saya kok udah goyang dokter. Iya, atau mungkin karena saya udah tua ya. Perlu saya tekankan di sini. Tidak ada hubungan umur dengan kerusakan gigi. Jadi kerusakan gigi itu asli penyebabnya hanya karena tidak sempurna, karena di sana ada kumannya. Dia merusak dan ditambah lagi dengan adanya karang gigi. Kita sebut hari-hari karang gigi ya, kalau bahasa kaminya kalkulus. Nah, itu akan menekan gusi, menekan terus masuk ke dalam karena nggak bisa dibersihkan dengan sikat gigi biasa. Jadi perlu datang untuk tindakan selanjutnya. Nah, ada satu berita gembira dari pasta gigi kita ini. Jadi siwak itu dia mengandung mineral-mineral alami yang berfungsi membunuh. Dia dapat membunuh bakteri-bakteri dan menghilangkan plak justru. Ya, jadi kalau misalnya yang ada yang kurang sempurna menyikat gigi, dicoba. Ini sudah banyak yang merasakan. Tiba-tiba dia bilang, rontok nih Bu Dokter, aku udah ini rontok. Memang tidak semuanya bersih, tapi paling tidak dia tidak menambah tebal karang giginya, ya kan? Mengurangi, Bu ya. Mengurangi dia. Dia juga memelihara gusi, apalagi yang mengandung propolis ini. Nah, jadi saya sangat rekomendasikan ke pasien-pasien saya. Sudah hampir semua pasien saya menggunakan ini, Bu Fajrian, Bu Yanti. Jadi dia merasa puas. Dan satu lagi untuk menyehatkan gusi, ya. Untuk menyehatkan gusi otomatis di situ berfungsi jelas dia mencegah sariawan dan bisa mengobati sariawan. Jadi yang udah keliling-keliling kemana-mana keluhannya sariawan, akhirnya begitu saya anjurkan pakai pasta gigi kita, pasta gigi herbal yang mengandung siwak, sirih, mint, propolis, ada yang mengandung cengkeh, ada yang pakai garam bukit. Nah, ya itulah yang akhirnya melepaskan plak dan kalkulus tadi. Ya, jadi itu dia. Dan mencegah dan menyembuhkan sariawan-sariawan ini. Kadang-kadang mereka merasa kayak nggak sengaja gitu. Tiba-tiba udah sembuh aja. Nah, begitu saya jelaskan isinya, baru mereka tahu dan merasa senang dan nggak beralih lagi ke yang lama, udah langsung pindah ke sini. Dan untuk anak-anak kita juga punya varian, ada 3 varian yang mengandung rasa seperti yang terlihat dalam gambar. Ada pasta gigi anak dengan tutti frutti, itu variannya banyak buah bermacam-macam ya. Lihat di situ ada jeruk, anggur dan stroberi. Ada yang khusus stroberi, anak-anak memang sangat menyukai yang ini ya. Stroberi, dan ada yang anggur. Ya. Itu saja mungkin anak-anak sudah kita biasakan. Dan ibu-ibu sebagai orang tua di rumah, ya ibu-ibu ya ingat ya, jangan dibiarkan anaknya pergi sekolah. Kalau nanti udah sekolah berarti ya. Pergi sekolah. Jangan biarkan anak-anak pergi sekolah tanpa menyikat gigi sesudah sarapan. Jadi Jangan biarkan setelah sarapan. Ya, kenapa? Karena sisa makanannya ada sesudah sarapan, ya kan? Dan jangan biarkan anak-anak kita tidur tanpa menyikat gigi. Ya. Harus lebih gimana ya, disiplin gitu ya. Harus disiplin ya. Sebenarnya kalau udah terbiasa dia nggak akan bisa meninggalkan rumah. Serasa ada kayak kita biasa nih pegang HP, terus kita nggak sikat gigi tuh rasanya kalau udah sampai pintu, ada yang kurang, ini ada yang kurang gitu. Jadi masuk lagi ke dalam sikat gigi lagi. Jadi poin penting itu membiasakan diri ya, semua pekerjaan tuh membiasakan diri.
pemirsa ya, teman-teman semua, Shiver Team dan semua agen HNI di seluruh Nusantara dan di luar negeri. Tadi penjelasan dari Bu Dokter An bahwa penting sekali ya. Jadi hal yang penting tadi yaitu waktu menyikat gigi, kemudian Jenis sikat jenis gigi, sikat tipenya, tipe yang harus kita pilih ya. yang Yang soft. ketiga waktunya ya, waktu sikat dan gigi dan cara menyikat gigi, dan tentu sangat penting juga pemilihan pasta gigi yang benar ya. Yang benar dan sehat lah pastinya. Sehat ya. Kalau ininya Bu, cara sikat giginya tadi udah jelaskan. Nah, untuk penggunaan pasta gigi untuk kita oleskan ke sikat giginya itu sebaiknya bagaimana? Pasta gigi kita ini tidak mengandung busa ya. Jadi istimewa sekali, dia tidak mengandung busa. Jadi tidak mengandung busa. Ya, Ini jadi pasta kita gigi yang anak biasa tentunya. ya pasta gigi anak. Yang selama ini kita menyikat gigi merasa bahwasanya dengan busa itu membersihkan, dan ternyata itu tidak. Kita bisa membantahnya karena yang membersihkannya adalah kandungan-kandungan yang ada di dalam pasta gigi tersebut, bukan busanya. Bukan busanya. Kalau Bukan. kita lihat siwak Rasulullah mencontohkan siwak kan nggak ada buihnya Bu ya. Nggak ada buihnya. Ya, tapi bersih. Rasulullah Ya, bersih benar. dengan bersiwak. Artinya Ya. kalau deterjennya ada Jadi, deterjen nggak bagus. Ya, kita menyikat gigi dalam keadaan kering lah berarti ya, karena kita nggak perlu air. Kenapa? Yang lama kita kebiasaan umur dulu tinggalin air sebagian, kita baru sikat gigi. Sekarang kita nggak perlu tinggalkan itu. Iya. Nah, Cuman Bu, ini kan Ya. kalau kita sikat gigi di kamar mandi kan rasanya gimana? Sikat giginya kering, mau dicuci dulu sebelum dipakai. Sebaiknya biar kering gimana Bu? sikat giginya Iya. nggak apa-apa, kalau sekedar basah nggak apa-apa. Ini Oh. jangan sengaja dibasahkan. Oh. Kan biasa kan kalau selama ini saya pun dulu ya, zaman dulu itu mesti masukin air dulu, tinggalkan sebagian di dalam mulut untuk mengaduk busa. Gitu. Jadi sekarang saya udah tinggalkan itu, saya langsung taruh pasta gigi. Nah, teknik menaruh pasta gigi kita tidak perlu banyak-banyak. Kalau iklan yang di sana sepanjang hanya nggak cepat habis ya. nggak cepat habis. Mungkin karena kandungannya sedikit barangkali ya. Iya, Nah, iya, kita betul. punya cukup setengah senti saja. Wah, Jadi, setengah senti. Ya, oleskan rata di bulu sikat, oleskan rata dan agak ditekan ke dalam. Nah, jadi jangan Lagi dibiarkan kalau anak-anak lebih ada. kecil lagi Bu ya, sikat giginya Iya. lebih sedikit Iya, lagi. isinya lebih sedikit. Jadi artinya semakin hemat jatuhnya. Iya, ibu, jadi ya. dia cukupnya setengah dari Setengah senti. Enggak, setengah senti, sedikit setengah sekali. senti. Sedikit sekali benar. Yang dewasa aja saya biasa pakai setengah senti. Kemudian ditekankan sedikit dan diratakan. Kenapa harus ditekan? Supaya dia tidak terbuang ketika nempel ke Iya, kita sering gesek-gesek. jatuh Bu ya. Iya. Apalagi anak-anak kalau nggak Selama ditekan. ini kalau yang pakai ditaruhin di atas itu saya bilang mungkin 85% tumpah ya. Jadi yang tinggal Itu sisa-sisanya aja. faktor iklan yang kita sudah Iya. mindset begitu, kalau naruhnya tuh di atas biar kelihatan ya. Biar kelihatan barangkali. Padahal sebenarnya itu adalah dia harus tersembunyi di balik bulu sikat. Nah, jadi di balik bulu sikat supaya apa? Supaya dia lepas sebagian-sebagian. Ketika kita gesek dia lepas sebagian di sebelah sini, nanti sebelah sini. Nah, kalau tekniknya seperti yang saya jelaskan tadi, nggak perlu yang menyikat kuat-kuat. Yang penting kalau mau sempurna, bulu sikat kita tempatkan 45 derajat terhadap gusi. Ya. 45 derajat Terhadap gusi. Itu karena kita sekalian mengurut gusi lah, message gusinya ya, seperti yang disunahkan Rasulullah. Gusinya sama lidahnya juga disikat. Jadi kalau gigi bawah mungkin begini bulu sikatnya. Bulu sikatnya 45 derajat, di atas begini. Nah, kemudian untuk sela-sela gigi biar lebih sempurna terakhir, awal-awal kita mungkin maju mundur. Yang penting gerakan maju mundurnya pelan-pelan. Kita harus ingat sendiri bahwa Maju mundur cantik. maju mundur cantik. Kenapa? Kenapa perlu maju mundur cantik? Iya. Karena gigi kita itu berlekuk-lekuk dan maju mundurnya harus dikit, itu yang bikin dia cantik. Sedikit Iya. saja, jadi maju mundur. Ingat ukuran gigi. Kalau ukuran yang lain kita mungkin menyikatnya terlalu lebar ya, terlalu lasa gitu. Jadi kalau untuk gigi yang giginya kecil-kecil, jadi maju mundurnya harus maju dikit, mundur dikit, maju lagi diulang, sempurna. Untuk sela-sela gigi di antara dua gigi begini, nah kita menyikatnya harus begini.
Kalau atas, kalau gigi bawah, arahnya ke atas, searah saja. Kalau gigi atas ke bawah, sikatnya ke bawah, itu saja. Jadi jangan sampai mencederai gusi lah intinya ya. Nah, ada juga beberapa pasien saya pengalaman ya, dia memilih sikat gigi yang dia merasa dengan sikat gigi begitu ada yang ukuran bulu sikatnya lebih panjang katanya, ada bulu halus Bu Yanti. Dan ternyata saya coba juga, ini kan waktu itu produk itu baru keluar ya, karena disebut di sana di iklan bulu halus yang bisa lebih membersihkan, dan ternyata pas saya coba itu justru dia melukai gusi. Jadi begitu saya coba, saya langsung cerita sama pasien saya, pilihlah yang biasa saja, yang standar, yaitu yang bulu sikatnya itu rata. Bulu sikatnya rata. Bulunya rata dan nggak perlu kuat-kuat. Iya. Nah ini Bu Dokter, mungkin langsung tanya jawab aja ya. Ini ada yang bertanya nih. Ini di grup ada yang bertanya. Tanya Dok, gigi geraham berlubang, kemudian pernah ditambal, tetapi lama-kelamaan retak. Kemudian karena retak itu ada gigi yang kebuka, sehingga sakit sekali. Beberapa kali sering udah nggak sakit, tapi gusi mulai bengkak barangkali ya. Terus di bagian gigi tersebut berwarna hitam. Bagaimana Dok kalau seperti itu? Mohon jawabannya. Terima kasih. Ya. Dari Nati Ilmi ya. Nati Ilmi di mana nih? Mungkin ya buat Nati ya, penyakit gigi itu biasa berawal dari keluhan yang dininya itu dia pertama itu ngilu dulu. Jadi nanti mungkin sebelum merasakan giginya menyut-menyut, dia merasakan ngilu dulu, dan itu artinya gigi kita mulai, lapisan emalnya mulai menipis. Dan kerusakan berarti sudah sampai ke lapisan kedua dari gigi. Nah, dia menimbulkan rasa ngilu. Kalau kita biarkan terus, dia akan berlanjut, akan merusak pulpa gigi. Mengenai pulpa di dalam lubang rongga gigi yang berisi saraf dan pembuluh darah, di situ kita mulai merasakan sakit, walaupun nggak ada rangsangan, dia akan sakit. Jadi apa yang membedakan ngilu dengan menyut? Nah, itu di samping kedalaman lubangnya juga dia udah mengenai saraf dia kalau sudah itu. Dan kalau dia baru ngilu harus ada penyebab dia Bu Yanti. Jadi kalau kena makanan dingin, kena kontak panas, kadang-kadang dia merasakan malam ya, malam dingin tuh, ngilunya gigi saya ngilu dokter. Nah, ada juga yang merasakan ketika minum es tuh yang banyak ya, kok tiba-tiba ngilu minum es. Nah, itu artinya permukaan giginya sudah mulai rusak. Permukaan gigi udah mulai. Ya, udah mulai hampir mendekati dentin. Nah, di situ tindakannya harusnya segera ditambal, ya kan? Penambalan gigi ini di sini termasuk tindakan pencegahan, mencegah sebelum dia menjadi lebih berat, sebelum terjadi radang gusi. Jadi Ibu tadi Ibu Ilmi ya? Ya Nati Ilmi. Ya, Nati Ilmi. Giginya lubangnya mungkin sudah dalam, sudah ditambal, mungkin juga udah tambal permanen ya. Kembali, nah, jadi bagian hitam kan di gusinya hitam. Kenapa bisa dia retak? Kalau waktu dulu tambalan gigi kita tuh yang warna hitam ya, orang bilang kayak tembaga ya, itu amalgam, itu dia lebih keras dari gigi sebenarnya. Nah, jadi kalau jaringan pendukung gigi kita tuh tinggal sedikit, lapisan gigi yang mengelilingi tambelan, dengan kekuatan gigitan tergigit yang keras, itu bikin dia retak. Karena udah tipis jaringannya. Nah, kalau dia udah pecah begitu dan dia mulai sakit, artinya sarafnya mulai kena. Jadi kalau untuk selanjutnya ya harus kita bongkar, kita lakukan perawatan saluran akar kembali, baru kita tambal tetap lagi, supaya secara fungsi dia berfungsi baik untuk mengunyah lagi. Begitu Ibu Ilmi ya. Ya. Baik ya Bu Nati Ilmi udah terjawab. Di sini wah Bu, yang ini ada Pak Rudianto nih, ya. Layak jadi LED katanya. Makasih yang Rudianto sudah menyimak dan teman-teman yang lain. Ini ada Nur Hayati. Nur Hayati. Sebelum Nur Hayati ada Pertanyaan. Yuliana. Dok, kalau gigi sakit padahal nggak berlubang, ke dokter gigi dicabut sama dokternya,
ya dok? Apa solusinya biar nggak dicabut gitu? Ini udah dicabut nih ceritanya. Juliana ya? Iya, Lia, Yuliana. Iya Lia, udah terlanjur dicabut berarti ya Lia ya. Iya. Harusnya mungkin kita kalau dalam terapi ya, kita perlu juga second opinion Yo, kan ya. jadi pendapat dokter gigi yang lain ya. Ya, Bukan berarti kita tanyakan nggak dulu percaya, tapi sebelum ya, karena kita mengambil keputusan mencabut gigi itu keputusan terakhir. Kenapa? Karena dia nggak bisa kembali, ya kan? ya bisa tunggu lagi kayak Bisa kuku tunggu masih bisa. lagi. Jadi kuku jangan bisa ditunggu jangan lagi. cepat mengambil tindakan cabut gigi. Iya. Apalagi tadi ibu itu merasakan giginya nggak ada yang berlubang. berlubang justru. Iya. Mungkin kita di sini perlu tindakan yang lebih lengkap. Iya. Nah, ibu ini tinggal di mana? Ibu Yuliana ini nggak nyebutkan ya Bu Yuliana tinggal di mana? Mungkin dia di daerah yang agak jauh barangkali ya. Jadi Iya. kurang fasilitas kesehatan Iya. kurang di sana. Kalau biasanya dia ke dokter yang agak di kota sedikit, nah kita mesti anjurkan itu ronsen kalau giginya agak kelihatan. Kita lihat dia biasanya berlubang di sela-sela. Di sela-sela gigi itu harus kita tambal. Jadi Iya. kalau nggak ketahuan terus karena dia mengeluh sakit terus, kekurangan peralatan itu yang mengakibatkan dokternya mengambil langsung keputusan cabut gigi. Iya. Jadi sebaiknya itu jangan sampai terjadi lagi ya. Kita Iya. hindari cabut Hindari. gigi. Sekarang ini sudah canggih. Gigi tinggal sisa akar pun kalau dia masih kuat, akarnya masih kuat didukung Bisa oleh tulang gigi, pasang kita masih crown, bisa ya? perawatan, pasang pasa. Iya. Banyak sekarang ya. Solusi. Sayang karena gigi nggak tumbuh lagi. Jadi solusinya dia bisa ganti giginya tuh dengan di tambahan gigi Ya gitu itu ya. kenikmatan mengunyah di sana kan. Jadi Jadi, kalau satu persatu solusinya- giginya sakit dibuang, udah nggak ada lagi yang kita bisa rasakan nikmatnya makanan. Jadi solusinya selama ini kalau nggak pakai pasta gigi HNI, HPAI, sekarang pakai Iya. GGH ya Bu ya. Iya. Kemudian ini ada Bu Nur Hayati, juga nggak tahu di mana Bu Nur Hayati ya. Assalamualaikum Bu Dokter, bagaimana untuk mengangkat karang gigi sampai harus bagaimana menyikatnya karena karangnya sudah tebel. Oh iya. Nah, itu Bu Nur Hayati ya. Bu Nur Hayati udah berapa umurnya? Nggak tahu. Nggak tahu umurnya berapa. Biasanya udah berumur juga lah ya kayak kita ya. Udah 30 tahun ke atas biasanya. Kalau anak-anak jarang yang ada karang gigi. Jadi kalau memang dia sudah terbentuk karang giginya, jangan dibiarkan. Jadi harus kita bersihkan secara dengan alat ya, dengan alat. Ya, Nggak bisa lagi dengan sikat gigi, nggak bisa lagi kita benar-benar mengharapkan hanya dengan pasta gigi. Tapi kalau Tapi perawatan maintenance-nya selanjutnya terus ya harus ya. karena dia terbentuk lagi Bu ya. Karena kalau udah tinggi gitu karang giginya, itu biasanya giginya begitu dibersihin karang gigi justru goyang loh Bu Yanti. Iya. Jadi nanti biasanya pasiennya malah protes. Jangan Bu Dokter, jangan dilepas karang giginya karena itu buat semen katanya. Ada juga yang berpendapat begitu, ya kan? Awam ya kan? Padahal sebenarnya itu bukan semen, itu penyakit. Nah, mereka nggak tahu kalau karang gigi itu dia rasa kayak semen beton kan. Iya. Jadi harusnya itu dibuang, dan kalaupun kita masih bisa mengharapkan di situ gusi tadi naik sedikit. Kalau sudah terlalu banyak kerusakan gusinya, juga kerusakan tulang, mungkin udah tindakan lain lagi, lebih ekstrim tindakannya bone graft atau apa ya, dijahit gusi gitu, udah ekstrim. Wah, Bu Nur Hayati jawab nih dari Rawajitu Bu Lampung. Situ Oh, lambung. jauh sekali nih. Timnya Bu Jum ya, Bu Jum ya tim idenya Iya. Pak Lulu nih di sana. Udah terjawab Sudah. pertanyaannya tadi? Udah terjawab Sudah ya. ya, jadi harus dibersihkan ya Bu. Di Lampung banyak tuh dokter gigi juga ya. Di Lampung. Lampungnya Bu jauh lagi dari Bandar Lampung ke Rawajitu tuh sekitar 8 jam ya. Oh iya. Iya, perjalanan luar biasa nih tim Rawajitu nih ya. Saya kasih jempol. Iya. Ini ujung Sementara dipakai Calon pasta ya. gigi kita dulu lah ya. Ya. Jadi mudah-mudahan kalau dia sempurna menyikat gigi, bagian karang gigi tadi itu biasanya karena nggak kena sikat gigi Bu Yanti. Iya. Jadi yang bagian paling banyak tumbuh karang gigi itu adalah bagian di depan lidah, artinya gigi bawah. Gigi bawah di depan lidah itu jarang disikat karena mereka cuma menyikatnya begini atau begini sambil ini. Padahal kalau untuk yang di belakang itu kita harus posisi kita tunduk sedikit, sikat giginya menghadap ke pegangnya ke atas ke sini Oh, begini begitu. misalnya ya. Kita nggak bawa sikat gigi ya. Iya. Nah, kemudian satu lagi kenapa karang gigi itu bisa menumpuk di sebelah sisi. Nah, ini
poin penting juga. Karena makan. Bila kita mengunyah sebelah sisi, maka di sebelah yang tidak kita pakai mengunyah akan tumbuh karang gigi dengan cepat. Jadi jangan membiasakan diri mengunyah hanya sebelah sisi. Kalau Oke. cuma sekedar kebiasaan, Jadi yang males geraknya itu malahan banyak ya banyak penyakit artinya ada kalau penyakit. jarang Dan bergerak. satu lagi juga di tempat yang kita tidak pakai mengunyah, kelihatan pipinya agak cekung di situ ya. Yang satu dipakai mengunyah sebelah kanan aja gemuk sebelah pipinya karena ototnya aktif, ya kan? Iya. Gitu. Ini ada lagi yang tanya Bu, Ya. gigi geraham yang paling ujung saya tumbuh tapi tumbuhnya miring. Wah ini gigi bungsu kata orang ya. Bungsu ya, bawah itu ya, Eh, di bawah ya tadi ya. tumbuhnya miring dan kadang sakit kalau lagi ngunyah. Solusinya gimana Bu Dokter? Saya dari Ya. Palembang. Ya, ini Dengan siapa istiqomah. tadi? Istiqomah. Oh, Ibu Istiqomah. Ibu Istiqomah, kalau untuk gigi geraham bawah kita bilangnya istilah kedokterannya molar 3 ya, atau gigi bungsu. Nah, kalau gigi bungsu ini dari penelitian, waktu itu kebetulan saya sendiri yang bikin penelitian waktu sebelum selesai di public health, 85% saya temukan posisi gigi itu tidak normal deh. Jadi ya 85% tidak normal. Itu bagaimana posisinya? Yang paling sering itu adalah dia sedikit miring ke depan. Dia tidak bisa tumbuh sempurna. Penyebabnya adalah karena kekurangan tempat bisa. Jadi jarak antara gigi yang di depannya dengan tulang yang agak membukit itu, ujung rahang itu terlalu dekat. Jadi gigi yang tumbuh besar dia nggak muat tumbuhnya. Jadi dia mencari tempat akhirnya cuma dapatnya miring. Iya. Dan miring itu kebanyakannya ke depan. Kalau dia miring ke depan, ini yang harus hati-hati. Dia akan merusak gigi depan. Jadi kalau udah terjadi kasus begini, giginya miring ke depan, apa yang harus kita lakukan? Dokter giginya harus cepat ambil tindakan. Yang dibuang adalah gigi belakang, gigi bungsu tadi yang baru sudah ya, supaya gigi depannya tidak jadi rusak. Iya. Jadi kalau untuk siapa tadi Hidayatullah, Istiqomah. Bu. Istiqomah. Buat Mbak Istiqomah ini udah merasakan sakit ya. Iya. Bisa jadi yang rusak itu adalah gigi depan. Oh. Jadi segeralah periksakan supaya ketahuan kalau gigi depan belum sampai rusaknya besar, gigi belakang yang harus kita buang. Kenapa kita otomatis harus buang gigi belakang? Karena dia nggak difungsikan. Secara tumbuhnya dia tidak normal, secara gigitan dia juga nggak kena gigitan. Biasanya gigi belakang itu agak menggantung daripada gigi depan, lebih rendah kalau gigi bawah. Kalau gigi atas dia lebih tinggi posisinya daripada gigitan gigi depannya. Nah itu karena dia posisinya miring, sering selip-selip makanan, sisa makanan, dan susah membersihkannya, disitulah faktor kerusakannya terjadi. Iya. Ini ada tanya lagi Bu, kan ada tuh iklan-iklan, kan orang-orang tuh pengennya giginya nggak mau kuning, Iya. maunya putih kayak kertas warna putih ya. Katanya kalau putih kan bagus. Nah kalau pakai pemutih gigi itu boleh nggak Bu? Pakai bleaching ya Ya, istilahnya ya. bagus atau tidak? Bagus. Dari segi bentuk atau dari segi hasilnya tentu bagus terlihat ya, dia putih ya. Untuk Tapi- kesehatannya Bu. Nah itu dia. Perlu kita ketahui itu adalah zat kimia. Nah, yang pasti 2 hari pertama setelah pemakaian bleaching itu pasien merasakan keluhan yang sangat nihil. Nilu giginya. Sangat Karena nipis nihil dia ya rasakan. melnya. Enggak, karena masuk mungkin zat kimianya Oh, ke zat dalam. kimianya masuk. Kan ngeresep dia kan. Meresap, ya. Nah, ya. Itu kan berapa menit dibiarkan sampai dia ngeresep. Untuk memutihkan tadi kan dia perlu sampai ke dalam. Karena yang memberikan warna kuning di gigi kita kan dentin. Ya, jadi kalau Ya. semakin tipis emailnya maka dia agak lebih kuning. Dentinnya lebih tebal berarti kan? Nah, iya. Nah, itu. Kemudian secara cantiknya iya, dia lebih putih. Tapi kalau saya sebagai dokter, kalau disuruh saya nggak mau. Dan saya lebih menganjurkan, marilah kita sehat saja. Ya, lebih baik sehat saja, bersih daripada hanya sekedar cantik tapi tidak memberikan efek kesehatan. Oh, Ya. gitu. Dan itu juga dalam waktu tertentu bila kita makan makanan berwarna dia akan berubah lagi. balik lagi. Biasanya hanya setahun tahan bleaching. 1 tahun, Iya. bleaching lagi 1 tahun kemudian. Ya, Nah, sementara itu uangnya dikeluarkan banyak itu. Kalau yang murah, obat
dapatnya yang murahan pula nanti Hati-hati lebih bahaya lagi ya. hati tentu ya. Ternyata pakai ini nanti ya. Zat pemutih apa kain. Iya. Baik, ini ada tanya lagi nih. Wah, ini